Nvidia berambisi merebut pasar Apple. Mereka baru saja memperkenalkan RTX Spark. Bagi kebanyakan orang, ini mungkin terdengar seperti peluncuran chip baru. Tapi bagi Intel, Apple, dan Qualcomm, ini bukan sekedar soal chip. Ini soal wilayah kekuasaan. Nvidia sedang masuk ke pasar yang selama puluhan tahun mereka kuasai. Dan mereka melakukannya saat posisi Nvidia sendiri sedang nyaris tak tertandingi. Di tengah ledakan AI global, chip Nvidia menjadi tulang punggung hampir semua model AI besar di dunia. Mereka sudah berada di posisi pemenang, tapi justru saat sedang unggul jauh, mereka memilih membuka medan pertarungan baru. Targetnya PC, sebuah pasar yang dulu identik dengan Intel, lalu mulai terguncang ketika Apple Silicon mengubah peta industri pada 2020. Lewat RTX Spark, Nvidia ingin menyatukan CPU, GPU, dan AI dalam satu platform, lalu masuk langsung ke jantung komputer yang digunakan jutaan orang setiap hari. Pertanyaannya, kenapa perusahaan yang sudah menang besar di AI justru memilih membuka front baru? Dan apakah mereka bisa mengubah industri PC seperti mereka mengubah dunia kecerdasan buatan? Di Computex 2026, Jensen Huang memperkenalkan RTX Spark, sebuah super chip yang menggabungkan CPU ARM, GPU Blackwell RTX, dan memori terpadu dalam satu sistem. Sekilas, ini tampak seperti peluncuran produk biasa. Tapi kalau dilihat lebih dalam, ini sebenarnya adalah pernyataan posisi. Selama bertahun-tahun, Nvidia dikenal sebagai pembuat kartu grafis. Perannya penting, tetapi selalu berada di samping. Saat orang membeli laptop, yang mereka tanyakan biasanya bukan GPU-nya, melainkan prosesornya. Di sanalah pusat komputasi berada. Di sanalah Intel dan AMD membangun kerajaan mereka. Dan sekarang, Nvidia mulai masuk ke wilayah yang sama. Kalau terdengar familiar, memang ada alasannya. Pada 2020, Apple mengubah banyak hal lewat Apple Silicon. Mac menjadi lebih cepat, lebih hemat daya, dan lebih terintegrasi. Sejak saat itu, hampir setiap laptop baru selalu dibandingkan dengan standar yang dibangun Apple. Sekarang, Nvidia masuk ke arena yang sama. Tapi dengan modal yang berbeda. Apple datang sebagai perusahaan perangkat. Nvidia datang sebagai perusahaan yang berada di pusat revolusi AI global. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir setiap terobosan besar di dunia AI selalu memiliki jejak teknologi Nvidia di belakangnya. Dan sekarang, mereka ingin membawa kekuatan itu keluar dari pusat data, masuk ke laptop, workstation, dan juga perangkat yang dipakai jutaan orang setiap hari. Lalu muncul pertanyaan yang lebih mendasar. Kenapa sekarang? Saat bisnis AI mereka sedang tumbuh begitu cepat, kenapa Nvidia justru membuka medan perang baru? Salah satu cara memahaminya adalah melalui konsep platform leadership dari Annabelle Gawor dan Michael Kusumano. Gagasannya sederhana tapi kuat. Dalam industri teknologi, perusahaan yang paling berpengaruh bukanlah yang menjual produk paling banyak, melainkan yang berhasil menjadi pusat sebuah ekosistem. Developer membangun di atas platform mereka, perusahaan bergantung pada mereka, pengguna hidup di dalam ekosistem mereka. Dan semakin besar ekosistem itu, semakin kuat pula posisi mereka. Kita sudah melihat pola ini sebelumnya. Microsoft dengan Windows, Apple dengan ekosistem iPhone. Semakin banyak pihak yang masuk, maka semakin sulit bagi siapapun untuk keluar. Sebenarnya Nvidia sudah memiliki posisi serupa di dunia AI. Selama lebih dari 1 dekade, mereka membangun CUDA, sebuah platform software yang menjadi fondasi ribuan pengembangan AI modern. Saat developer melatih model AI, saat perusahaan membangun infrastruktur AI, CUDA hampir selalu ada di baliknya. Itulah sebabnya posisi Nvidia di era AI ini begitu kuat. Namun, arah industri mulai berubah. Selama ini sebagian besar aktivitas AI terjadi di pusat data. Tetapi sekarang AI mulai bergerak mendekati pengguna, masuk ke laptop, workstation, dan perangkat sehari-hari. Jika tren ini terus berlanjut, maka pusat ekosistem AI berikutnya mungkin bukan lagi berada di ruang server, melainkan di komputer yang ada tepat di depan pengguna. Dan itulah yang sedang dipersiapkan Nvidia. RTX Spark bukan sekedar produk baru. Ini adalah upaya memperluas ekosistem CUDA dari era AI data center menuju era AI PC sebelum ruang itu diisi oleh pemain lain. Banyak orang langsung membandingkan langkah ini dengan Apple Silicon, dan memang ada kemiripannya. Keduanya sama-sama berusaha menghadirkan pengalaman komputasi yang lebih terintegrasi. Tapi kondisi yang dihadapi Nvidia jauh lebih kompleks. Ketika Apple meluncurkan M1, mereka sudah mengendalikan hampir seluruh ekosistemnya sendiri. Chip, sistem operasi, perangkat keras, hingga aplikasi utama. Semuanya berada dalam kendali mereka. Nvidia tidak memiliki kemewahan seperti itu. Agar RTX Spark berhasil, mereka harus bergerak bersama Microsoft, menggandeng Dell, HP, Lenovo, Asus, Acer, dan MSI. Sekaligus memastikan para developer mau membangun software untuk platform ini.
Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin sulit menyatukan arah semuanya. Dan ada satu hambatan yang seringkali lebih kuat daripada teknologi, kebiasaan. Industri PC sudah berjalan puluhan tahun dengan pola yang sama. Perusahaan membangun sistem di atas fondasi yang lama. Developer mengoptimalkan aplikasinya selama bertahun-tahun. Pengguna pun sudah terbiasa dengan apa yang mereka kenal. Karena itu, ketika platform baru muncul, pertanyaannya biasanya bukan siapa yang punya chip paling canggih. Pertanyaannya jauh lebih sederhana. Apakah software saya tetap bisa berjalan? Apakah perangkat ini cukup stabil untuk pekerjaan sehari-hari? Apakah pengalaman barunya benar-benar lebih baik daripada yang sekarang? Mungkin karena itulah Intel tidak terlalu sibuk menyerang spesifikasi RTX spec. Mereka justru terus berbicara soal kompatibilitas software dan stabilitas ekosistem. Bahkan salah satu eksekutif Intel mengakui bahwa kemunculan Nvidia memberikan healthy dose of paranoia bagi perusahaan mereka. Sebuah pengakuan bahwa ancaman ini dipandang sangat serius. Tantangan terbesar Nvidia mungkin bukan teknologi. Mereka sudah berkali-kali membuktikan kemampuan mereka menciptakan teknologi luar biasa. Tantangan yang lebih berat adalah membangun kepercayaan. Membuat developer mau membangun di platform ini. Membuat produsen perangkat berani berinvestasi. Dan membuat pengguna merasa bahwa perubahan ini memang layak untuk diikuti. Ini bukan pertama kalinya Nvidia mencoba masuk ke dunia prosesor dan komputasi pribadi. Bertahun-tahun lalu mereka pernah bereksperimen dengan proyek berbasis ARM. Tapi saat itu mereka masuk sebagai perusahaan kartu grafis yang sedang mencari peluang. Hari ini situasinya sangat berbeda. Mereka datang sebagai perusahaan yang berada di pusat ledakan AI global. Mereka memiliki ekosistem developer yang besar, hubungan kuat dengan para pemain teknologi terdepan, dan sumber daya yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Yang paling penting, mereka masuk ke pasar PC tepat ketika AI menjadi topik yang sedang dikejar semua orang. Momentum seperti ini belum pernah mereka miliki sebelumnya. Tapi momentum aja nggak cukup. Nvidia harus membuat AI PC terasa relevan bagi pengguna biasa. Karena dalam sejarah teknologi, banyak produk hebat gagal bukan karena teknologinya buruk, tetapi karena orang tidak melihat alasan untuk menggunakannya. Pengguna tidak membeli AI, tidak membeli chip, tidak membeli spesifikasi, mereka membeli manfaat. Nvidia harus bisa menjawab dengan jelas apa yang bisa dilakukan perangkat ini yang tidak bisa dilakukan laptop lama saya. Di sisi lain ada pekerjaan besar yang tidak bisa dihindari, yaitu membangun ekosistem. Dan disinilah banyak pertarungan teknologi yang sebenarnya dimenangkan. Platform yang sukses hampir tidak pernah dibangun sendirian. Mereka tumbuh karena banyak pihak melihat peluang yang sama, lalu memutuskan ikut membangunnya. Itulah sebabnya sejak awal Nvidia langsung menggandeng Microsoft, Dell, HP, Lenovo, Asus, Acer, hingga MSI. Microsoft bahkan meluncurkan perangkat khusus untuk developer agar ekosistem aplikasi bisa terbentuk lebih cepat. Logikanya sederhana, semakin banyak software yang memanfaatkan AI lokal, maka semakin menarik perangkatnya. Dan semakin banyak pengguna yang datang, maka semakin besar pula insentif bagi developer untuk ikut bergabung. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dibeli Nvidia, sebesar apapun sumber daya yang mereka miliki. Intel, AMD, dan Qualcomm tidak akan tinggal diam. Perhatian yang berhasil diraih hari ini harus segera diubah menjadi adopsi nyata. Menjadi produk yang digunakan, menjadi aplikasi yang berjalan, menjadi pengalaman yang benar-benar dirasakan pengguna. Jika berhasil, RTX Spark mungkin akan dikenang bukan sebagai peluncuran sebuah chip, melainkan sebagai momen ketika Nvidia mulai membawa pengaruhnya keluar dari pusat data dan masuk ke komputer yang digunakan jutaan orang setiap hari. Ada 3 pelajaran menarik yang bisa kita ambil dari langkah Nvidia ini. Yang pertama, sukses hari ini bisa menjadi blind spot terbesar untuk masa depan. Nvidia sebenarnya sudah berada di posisi yang diimpikan banyak perusahaan. Mereka mendominasi pasar AI, permintaan terus meningkat, dan bisnis tumbuh sangat cepat. Tetapi justru saat berada di puncak, mereka memilih melihat ke depan. Karena keberhasilan sering membuat kita sibuk mempertahankan apa yang sudah dimiliki, sementara masa depan diam-diam dibangun oleh mereka yang berani bergerak lebih dulu. Yang kedua, pertumbuhan terbesar seringkali datang dari perluasan peran, bukan perluasan produk. RTX Spark memang hadir dalam bentuk chip, tapi yang sedang dicoba Nvidia jauh lebih besar daripada sekedar meluncurkan produk baru. Mereka ingin bertransformasi dari perusahaan yang menyediakan teknologi menjadi perusahaan yang ikut menentukan bagaimana teknologi itu digunakan. Dalam banyak industri, lompatan terbesar terjadi bukan karena seorang menjual lebih banyak, tapi karena mereka berhasil berpindah ke posisi yang lebih strategis. Ketiga, strategi yang baik bukan soal menunggu kepastian, tetapi mengambil posisi sebelum semua orang melihat peluang yang sama. AI PC saat ini masih berada di tahap awal, bentuk akhirnya belum jelas. Justru karena itulah Nvidia bergerak sekarang. Mereka bersedia menghadapi ketidakpastian hari ini demi peluang yang mungkin baru terlihat beberapa tahun ke depan. Dan mungkin disitulah esensi strategi yang sebenarnya.
Bukan menunggu masa depan menjadi pasti, melainkan mengambil posisi ketika masa depan itu masih sedang dibentuk. NVIDIA tidak menunggu sampai AI PC menjadi kategori yang jelas. Mereka masuk ketika semuanya masih samar, ketika risikonya masih nyata, dan ketika hasil akhirnya belum bisa dipastikan. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang NVIDIA. Di industri Anda, dalam karir Anda, atau di bisnis Anda, apakah ada peluang yang mulai terlihat tapi bentuknya belum sepenuhnya jelas? Apakah Anda masih menunggu sampai semuanya pasti, sampai semua orang melihat peluang yang sama, sampai risikonya terasa lebih kecil? Karena biasanya pada saat itulah posisi terbaik sudah lebih dulu diambil oleh orang lain. Langkah pertama memang hampir selalu terasa terlalu cepat. Tapi hampir semua pemain besar memulainya dari sana.